Baik, akan kita mulai. Sebelumnya hari ini saya dibantu oleh Ustadz kita, Bapak Ustadz Haji Tukiman. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala quwwata illa billahil azim. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim. Innal ladzina amanu wa jahidu hajaru fi sabilillah innallaha ghafurur rahim. Bapak Ibu yang saya hormati jamaah semua. Hari ini saya ngisi pengalaman tahun yang lalu ketika saya jadi guru. Gurunya kosong, saya suruh ngisi akuntansi. Saya juga guru akuntansi, saya ketandapan itu, tapi guru mau tidak mau, sekolahan kosong, kepala sekolah pemerintah, saya harus ngisi juga. Ini tadi Pak Bisun juga gitu, baru saya setelah syukur jawab nanti you ngisi TBC gitu. Waduh ya, jadi guru ya oke lah. Ya oke, kita isi tadi. Di dalam Al-Baqarah tadi saya baca innal ladzina amanu wa jahidu wa jahadu fisabilillah innallaha ghafurur rahim. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, dia adalah orang-orang yang beruntung dan Allah itu Maha Pengampun. Saya berbicara hijrah itu. Hijrah itu adalah pindah. Dalam arti lugatnya, arti bahasa. Pindah. Bisa pindah dari negara kufur, darul kufur menjadi negara syariah. Bisa pindah dari satu tempat dari Ungaran ke Jogja. Bisa pindah dari hal-hal yang negatif ke positif. Bisa pindah dari dolim ke hidayah. Itu hijrah. Jadi pindah dari maksiat ya ke barokah, itu hijrah. Pindah artinya. Mengapa manusia pada umumnya sulit untuk diajak pindah itu? Itu di dalam Al-Baqarah ayat 170 dan di Al-Maidah 140 bisa. Allah itu berfirman, wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah. Ya. Ketika dia dikatakan marilah kita ikut apa yang diturunkan Allah, itu orang-orang itu jalqulu natabi'u ma angoina alaihi abba'anna. Saya hanya ikut apa yang pernah dilakukan oleh bapak-bapak saya dulu. Itu. Ya say'an yahtadun, dan bapak itu tidak menuju. Inilah penghalang pertama ketika mereka diajak hijrah ke apa yang diturunkan Allah, maka mereka menjawab, aku iku melu bapak-bapak kumbian wae. Kemapanan yang itu. Inilah alasannya. Oleh sebab itu di Indonesia sudah dihembuskan kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, khususnya orang-orang Jawa. Jadi mengapa hijrah pindah ke syariah itu sulit sekali? Ya, karena manusia adalah takabur dan sombong itu. Itulah kehidupannya. Rasulullah dari Mekah ke Madinah, mengapa harus pindah ke hijrah? Karena di sana ada perbedaan peradaban, pertentangan peradaban yang tidak pernah selesai antara peradaban jahiliyah dan peradaban Islam. Disampaikan itu sulit. Tadi saya katakan orang-orang Arab tempo dulu juga mengatakan, saya sudah ikut bapak-bapak saya dulu, saya tidak akan pindah. Saya sudah terbiasa menyembah Lata, Uzza, dan Hubal dan tradisi, tidak mau pindah dia. Indonesia, khususnya di Jawa juga sama. Ya. Inilah kehidupan jahiliyah yang penuh dengan TBC. Tadi sudah ditulis Pak Ustadz, TBC, takhayul, fikah, dan kerabat. Saya akan gambarkan kehidupan jahiliyah sekarang dan jahiliyah modern. Jahiliyah, bagaimana ada 5 atau 6 ciri-ciri kehidupan jahiliyah. Yang pertama adalah
Di dalam Al-Quran itu marilah kita itu ya apa yang diturunkan Allah Al-Quran. Dia tidak mau. Mengapa? Satu, tidak mau khotib, tidak mau tauhid. Apa sebabnya? Dia sombong. Sombong. Di zaman Nabi, Abu Lahab, Abu Jahal sombong. Dia tidak mau diajak ikut itu. Di Indonesia sombong. Manusianya, orang apa? Khususnya orang-orang Jawa yang sudah tertanam kebatinan yang luar biasa itu. Saya orang Jawa dengan itu gimana? Orang Jawa asli, Tunggal Sukino. Katanya orang Jepang, Pak. Tapi mindset berpikirnya adalah ketika kita terima Quran, dia harus Quran dan Sunnah itu harga mati. Bagi saya Quran dan Sunnah adalah harga mati. Karena sombongnya itu lebih dia tiru aba-aba bapak saya dulu saja. Oleh sebab itu mereka menjadi musyrik. Perilaku musyrik di dalam budaya adalah termasuk saya tanyakan suka menguri-uri nilai luhur. Larungan di laut nilai luhur. Jamas keris nilai luhur. Selamatan di perempatan nilai luhur. Uang kuno perapatan selamatan yang pertolongan nilai luhur. Kungkum nilai luhur. Ya. Tapi ajaran Islam adalah Rasulullah shaum puasa itu yang kedua. Satu yang pertama itu. Jadi dia tidak mau tauhid, tapi dia tetap mempertahankan nilai-nilai luhur. Penyakit syirik ini tidak terasa. Pelakunya tidak terasa bahwa saya berdosa, tidak. Wong itu nilai luhur. Tapi di akhir di padang mahsyar nanti dia termasuk orang yang rugi karena semua amal kebaikannya terbakar oleh perilaku syirik yang mereka tidak diketahui. Saya nyekeli keris nilai luhur, tapi itu adalah musyrik. Tapi kalau digunakan untuk hiasan berbeda pendapat. Yang kedua, kesombongan manusia, dia suka membuat hukum sendiri. Maka orang-orang ini adalah berpandangan Allah itu membuat manusia saja. Soal urusan manusia adalah urusan manusia. Saya yang membuat hukum. Itulah manusia sombong dan takabur. Oleh sebab dia lebih tunduk dengan hukum yang dibuatnya. Maka orang ini berpendapat bahwa manusia hidup seperti Allah itu seperti pabrik jam. Sedangkan manusia adalah reparasinya. Jadi Allah itu membuat manusia saja. Nanti kalau rusak saya yang dandani. Ini pendapat orang-orang sekuler. Kita termasuk sekuler. Oleh sebab itu tunduk dia. Ketika kita mendengar korupsi di timah 300 triliun, apa yang dikata? Diam. Nanti dia akan muter-muter seperti kasus Peggy, kasus Vina itu. Tapi kalau orang Islam, hukum Islam yang dipakai tegas, bunuh, selesai. Tidak ada korupsi lagi. Potong tangannya, selesai. Pak Tukiman kok tangannya satu ya sholat Jumat, oh dia pernah koruptor. Jelas itu, takzirnya itu jelas sekali. Jadi orang-orang diajak untuk hijrah sulit. Itu jadi yang pertama adalah sulit untuk diajak. Sekarang orang itu sulit. Orang diajak tauhid. Sekarang apalagi sekarang itu budaya membuat patung banyak sekali. Ada patung apa kali di Bali itu. Saya di Bali melihat GWK itu. Itu seperti Ibrahim itu mereka disesaji di Bali patunisasi Indonesia. Sangat menyedihkan akan kembali jahiliyah. Jadi jahiliyah modern adalah pertama tidak mau tauhid, dia dengan kebudayaannya, dengan ini. Jadi zaman Rasulullah itu bukan jahiliyah, bukan berarti kebodohan ya. Orang berpikir jahiliyah itu kebodohan, tidak. Di zaman Rasulullah itu sastra sudah meningkat. Jadi ahli sastra mereka IQ-nya sudah tinggi, tapi dia tidak mengakui hukum Allah. Indonesia sama, apalagi luar biasa itu. Yang berikutnya adalah di zaman Rasulullah, zaman jahiliyah lama itu, penguasa sangat kuat sekali tradisinya. Abu Lahab, Abu Jahal kuat sekali. Dia bisa mengutak-atik hukum. Hukum diselenggarakan dengan penguasa.
Jahiliyah. Saya yang buat hukum Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal. Di Indonesia sama. Ini realita. Jahiliyah modern itu sama, maka manusia membuat hukum dan mengotak-ngatik hukum sesuai dengan seleranya. Kasus MA, kasus MK. MK itu istilahnya ada yang mengatakan milik kakaknya. Kalau MA milik adiknya. Ini sendoguru aja. MP Pak. Iya, ya. MP ada Pak. Iya. Milik ponaan ya. Iya, milik ponaan. milik banyak gitu. Jadi ini sebuah realita bahwa seorang pengusaha di jahiliyah modern sedang menggunakan hukum sesuai dengan kepentingan. Di jahiliyah zaman Rasulullah adalah bukan kebodohan. Penguasa Abu Lahab juga menggunakan hukum sesuai dengan kepentingan mereka. Jahiliyah modern lagi. Yang ketiga ada, yang keempat adalah satu, tidak mau tauhid. Yang kedua adalah membuat hukum sendiri. Yang ketiga mengotak-atik hukum sesuai dengan kepentingan jahiliyah modern. Yang keempat adalah ekonomi. Di dalam ekonomi orang-orang itu juga dikuasai oleh orang-orang Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang kaya semuanya itu. Di Indonesia sama dikuasai beberapa jenis orang. Inilah jahiliyah modern, ciri-ciri jahiliyah modern, hanya orang tidak tahu. Oleh sebab itu tidak mau diajak dengan ma'angzalallahu. Mari kita ikut apa yang diturunkan Allah. Dia tidak mau. Karena mereka sudah mapan dengan kehidupan apa-apa mereka. Inilah akhirnya. Jadi TBC itu adalah sebuah kemapan. Yang kelima adalah penistaan agama. Di zaman Rasulullah, jahiliyah Rasulullah dituduh gila, majnun, tukang sihir, penipu, bahkan mau dibunuh itu berkali-kali Rasulullah. Mau dibunuh. Di zaman modern, jahiliyah sama. Ya. Islam, syariah, orang-orang yang katanya cingkrang, radikalisme, itu terorisme, itu fundamentalisme itu. Ustadz, kiai yang mengajarkan syariat Islam bunuh, ancam dibunuh. Tapi yang bunuh orgil, orang gila. Angger cekal gila sama jahiliyah modern. Itu perilaku jahiliyah modern itu dilakukan. Hanya teknisnya berbeda, orangnya berbeda. Itu jahiliyah. Ya. Apakah kita menyadari? Tidak. Karena mereka adalah pintar-pintar membungkusnya. Di jahiliyah yang tempo dulu sangat sederhana sekali, tapi otaknya pintar-pintar itu. Oleh sebab itu, mari kita kembali apa yang dikatakan Quran. Jadi, apa yang dikatakan Quran itu adalah wahyu dan kita tidak bisa mungkiri. Ada orang yang berpikirannya selalu dunia. Orang itu sangat menyedihkan. Siang malam pikirannya dunia. Ketika dia meninggal, apa yang dicari? Yang dicari tidak ada. Inilah. Jadi kemapanan yang dipakai di Indonesia itu adalah TBC. TBC itu tahayul, berkhayal. Berkhayal dari kata khayal, tahayul. Saya pernah ketemu dengan seorang ulama ini. Ulama ini cendekiawan patukiman ya. Yang gue saya percaya unine mano rasa ceklan Quran. Yang gue saya percaya umune teka rasa payah Quran. Yang percaya dengan unine gagak ya rasa percaya pada Quran. Yang percaya ketiban cecak akan menerima musibah ya aja pada Quran. Ini ulama ini cerdas sekali. Ketika kita berpikir, oh ketiban cecak, oh ini bulan syuro. Kalau syuro diartikan sebagai syuro itu adalah barang yang keramat, maka dia syirik. Hati-hati. Ini penyakit. Kalau orang sudah berpikir itu syuro adalah bulan sialan, bulan sial dan bulan keramat, dia adalah sudah syirik.
Saya tidak pernah merasa berdosa ketika saya mengatakan bahwa aku rasido supitan bulan suro. Sirik itu. Tidak merasa berdosa nih. Aku rasido mantu bulan suro. Sirik itu. Maka ketika dia meninggal, dia tidak terasa bahwa semua pahalanya sudah terbakar. Dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi di dalam Al-Rum ada innal insana liqa'i rabbi kasirun. Sesungguhnya banyak manusia yang nanti ketemu dengan Allah dalam keadaan rugi. Karena tidak merasa berdosa syirik itu. Syirik itu seperti semut di tengah belantara padang pasir gelap. Sulit sekali. Mana semutnya? Syirik itu seperti itu. Hati-hati. Banyak orang yang rugi ketemu dengan Allah karena mereka terkena syirik. Yang berikutnya adalah kurafat, itu meyakini sesuatu yang memiliki kekuatan selain Allah. Apalagi kita berpikir ketika bulan Syuro itu Nyi Roro Kidul mantu. Kalau saya berpikir modern itu, Nyi Roro Kidul mantu itu benar. Karena tahun baru Islam itu berkah, berarti Nyi Roro Kidul itu jin Islam. Tapi orang berpikirnya salah bahwa Nyi Roro Kidul mantu itu dia akan mencari bala tentaranya, akan mencari orang-orang yang mengikutinya untuk meninggal. Oleh sebab itu ketika bulan Syuro di desa-desa kadang-kadang yang masih tradisional itu kadang-kadang ditembaki. Di tempat saya mau diberikan ketan abang itu. Nanti belantara itu kalau ada ketannya abang itu dia tidak akan masuk di situ. Saya jawab, saya kalau ketan abangannya sak sendok tidak mau, saya mintanya sak piring gitu. Kan warak gitu sepiring itu. Jadi ini pandangan-pandangan takhayul yang seperti itu. Saya tadi malam buka YouTube itu. Orang-orang Keraton Solo itu ngetuti sapi buli. Ngetuti sapi buli. Ya, kebo bule ya. Kebo bule yang berapa jumlahnya ada 5 itu diketuti itu. Ini musyrik itu. Dia tidak terasa bahwa mereka berperilaku yang seperti itu. Inilah dia ini. Yang terakhir dari Pak Ustadz Ajo Suwe ya, yang terakhir. Saya akan memberikan sebuah sejarah, sebuah tuntunan yang termuat di dalam kitab Royadus Sholihin itu. Orang yang kusuk akhirnya dia mati dalam kondisi kafir, yang dikenal dengan Kiai Basiroh itu. Jadi saudara-saudara ini kusuk sekarang, tapi belum tentu amal akhirnya nanti kusuk kalau tidak terpedarkan. Bisa amal akhirnya nanti dia bisa menjadi kafir. Seorang Kiai Basiroh, seorang ulama besar di dalam Riyadhus Sholihin itu, dia adalah kiai iblis. Dia menjelma menjadi manusia, akan menghancurkan kiai itu dengan teknik yang baru. Dia menjadi muridnya Kiai Basiroh itu. Dia nampak sholatnya kusuk itu. Maka Kiai Basiroh mengatakan itu, wahai manusia, dia menjelma menjadi manusia. Dia adalah Al-Zazil. Al-Zazil itu adalah iblis jin yang beriman tempo dulu. Beribadah 950 tahun, tapi tidak mau menyembah Adam, maka dia dilaknat, dia putus. Hanya satu, melanggar perintah Allah, tidak mau bersujud kepada manusia. Melanggar perintah Allah berapa kali? Coba hitung sendiri. Iblis hanya satu, dia neraka. Dan dia menjadi, setelah dia kusuk, dia Kiai Basiroh bertanya, wahai saudaraku, kamu bisa sholat kusuk seperti itu, bagaimana caranya itu? Kiai Basiroh sudah kusuk, lebih kusuk dari iblis itu ketika dia menjelma manusia. Bagaimana saudaraku? Gampang Kiai, yang minum dulu saja, minuman keras. Nanti kalau sudah merasa berdosa kan kita bisa kusuk. Waduh ya tidak bisa.
Ada yang lebih kusuk lagi, ada membunuh manusia dulu. Nanti kalau membunuh manusia dia bertobat akan menjadi kusuk. Maka Kiai Basyirah mulai goyang itulah. Iblis dengan kawannya pergi ke istana, ada anaknya di sana yang punya penyakit gila. Maka Iblis memberikan fujur roha tadi yang saya katakan. Apakah fujur dari Allah? Bukan fujur dari Iblis. Supaya diobati ke Kiai Basyirah. Maka anak yang cantik dan gila itu, karena Iblis sudah belah diri, dia diobati di Kiai Basyirah. Semula Kiai Basyirah menolak karena itu bukan muhrimnya. Ya, dia menolak, tapi Iblis belah diri. Ya nanti dibatasi toh, jangan dekat-dekat itu. Lama kelamaan ya, karena dia harus hidup di pesantren itu, cara pengobatannya dia hidup dengan Kiai Basyirah. Iblis membelah menjadi dua. Pergaulan yang semakin, akhirnya anak yang cantik itu dihamili. Nanti kamu bisa kusuk setelah berdosa zina itu. Dia hamil dulu, dan hamil dikubur. Dan ketika raja tanya, mana anak saya? Anaknya sudah pergi, tidak tahu. Iblis memberikan wahyu dengan fujur, anakmu dikubur di sebelah itu. Akhirnya dibongkar kuburnya, dan si Kiai Basyirah dia ditangkap dan dihukum. Ketika dihukum, dirajam, lebih dari rajam maka dihukum mati. Maka Iblis datang. Wahai saudaraku, saya ditolong, saya seperti ini, bagaimana saya bisa? Ya, saya tolong kamu bisa, asal satu, jangan mengucapkan tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan, yang ada adalah Iblis sebagai Tuhan. Terakhir sudah mengucapkan bahwa Tuhanku bukan Allah, tapi Tuhanku adalah Iblis yang menolongku. Dia mati. Inilah akhir hayat ketika seorang yang dulu adalah kusuk awal dunia, akhir hayatnya amalannya adalah amalan setan. TBC, kemapanan yang didengungkan, hati-hati. Kalau kita nanti sudah haji, ya, misalnya sudah haji ya, Imam Istiqomah haji ya, tapi amalannya bagus, tapi akhirnya akan beramalan negatif. Tukiman sudah haji, Pak Bambang sudah haji, amalan awalnya bagus, tapi amalan akhirnya dia bisa musyrik. Kita termasuk orang-orang di dalam yang terakhir, di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir, Allah berfirman, "Wa man kana yarjullaha liqa'i rabbi", barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah, liqa'i rabbi, wa amala sholika, dan beramal soleh pada akhir hidupnya, wala tursiki akad, dan jangan menyekutukan Allah sedikit pun, sekecil pun akadan. Hati-hati hidup ini, apalagi bapak-bapak yang sudah lansia. Kalau yang masih muda ya belum tentu, tapi yang sudah lansia adalah nanti akhir hayatnya. Kalau kita beramal sesuatu yang musyrik, sangat berbahaya. TBC, kemapanan adalah amaliyah amalah sholih musyrik. Bulan Suro yang adalah tahun berkah menjadi tahun musyrik bagi orang-orang yang tidak menggunakan Quran dan Sunnah. Itu hati-hati, jadi musyrik itu sangat dekat sekali. Saya punya cincin-cincin ini punya kekuatan, musyrik juga. Dan saya mati dalam kondisi ingin ketemu dengan Allah, fata morgana. Kita tidak akan mungkin ketemu dengan Allah. Jadi sekali lagi, mari kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan Quran dan Sunnah ini sudah dijamin Allah. Kita tidak akan sesat selama-lamanya. Seperti yang sering disampaikan Ustadz itu, tarotu fikum, ditinggalkan dua perkara itu kita bukan teguh. Jangan itu, jangan sekarang kita melupakan itu. Kita isi hidup kita supaya amal akhirat, amal akhir kita menjadi seorang yang beramal amalan yang soleh, amalan Quran dan Sunnah. Saya kira itu, ini guru yang mengisi kekosongan jam pembelajaran. Maka saya isi sesuai dengan jam pelajaran, sesuai dengan kemampuan saya. Saya mengajar akuntansi, ya saya yang gampang-gampang dulu. Baru sampai pada nota analisis ketika saya menjadi guru. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Saya menerima pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa menjawab. Seorang guru tidak boleh menipu. Seorang guru harus mengatakan bahwa saya nanti akan cari jawabannya. PR untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.